Siap semua ya, saya mulai lagi. Ya, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di web meeting ya, untuk membahas hasil diskusi kalian ya, presentasi perwakilan tiap kelompok untuk presentasi, dan kita verifikasi juga ya, sama-sama. Nah, pada pertemuan, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan presentasi kelompok ya. Silahkan untuk perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok 1, silahkan. Di-on-kan kamera ya, dan juga mikrofonnya, yang lain juga di-on-kan juga ya. Assalamualaikum, saya Andini Dwi Kurnia Putri dari nomor urut 1, selaku perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelahan biner. Ya. Pembelahan biner adalah proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain archaea dan bakteri di antara organisme lain, di mana dalam proses reproduksi ini melibatkan pembelahan organisme yang bersel satu menjadi 2 sel individu baru yang masing-masing memiliki nukleus. Fase pembelahan biner pada bakteri seringkali proses pembelahan biner yang terjadi pada bakteri melalui 3 fase yaitu fase pertama yakni bagian-bagian sitoplasma akan terbelah oleh bagian-bagian sekat yang mengalami pertumbuhan secara tegak lurus. Fase kedua adalah proses tumbuhnya bagian dari sekat dan diikuti dengan bagian dinding yang melintang. Fase ketiga adalah proses terbentuknya 2 bagian sel baru yang mempunyai sifat identik dengan sel induknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Ada yang mau menanggapi atau mungkin ada yang bertanya untuk kelompok 1? Tidak ada ya? Ya, lanjut dulu ya. Atau ada yang mau tanya? Tidak, lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2, perwakilannya. Silahkan perwakilan kelompok 2. Di-on-kan kamera dan mikrofonnya. Kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ya. Membicarakan hasil tentang diskusi kami. Ya. Transformasi DNA merupakan metode memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. Metode transformasi ini pertama dikembangkan untuk memindahkan sifat-sifat genetika yang membawa kenyataan bahwa DNA adalah genetika. Transformasi DNA Metode ini sekarang digunakan untuk mentransfer plasmid kecil dari suatu galur bakteri ke satu galur bakteri lainnya. Prinsip dari transformasi adalah dengan ekstraksi DNA dari sel donor kemudian dicampur dengan sel resipien yang telah dibuat rentan terhadap masuknya terhadap prinsip dari masuknya molekul DNA melalui pori dan membran sel. Jika DNA berupa plasmid, maka replikasi menggunakan genom inang yang baru selama transformasi. Sudah? Sekian. Sudah. Ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Izin bertanya. Oke, siapa nama? Nama Naufal Musi Prasetyo, nomor urut ya, 22. Naufal. Ya, silahkan. Apakah on-kan dulu bisa kameranya, on-kan dulu. Diulang dulu, kameranya di-on-kan dulu. Ya, biar Ibu bisa lihat wajahmu juga ya. Oke, silahkan Noval. Apakah semua bakteri bisa melakukan transformasi? Oke, pertanyaan bagus dari Noval ya. Silahkan kelompok 2. Ada jawaban apa dari kelompok 2? Siapa yang mau menjawab? Ya?
kelompok 2, ada yang mau menjawab pertanyaan Naufal? Permisi Bu, bisa pertanyaan Novel bisa diulang lagi? Kurang Ya, jelas tadi. Oke, Naufal bertanya, apakah semua bakteri bisa melakukan transformasi tadi yang seperti kalian jelaskan? Izin menjawab. Oke, di-on-kan kamera? Itu Bu, sinyalnya jelek. Oke, ya nggak apa-apa. Disampaikan saja langsung. Ya, bakteri yang mampu melakukan transformasi itu hanya secara alamiah, yaitu Ya. bakteri-bakteri yang dapat memproduksi enzim khusus, antara lain Rhizobium, Bacillus, sama Neisseria. Kalau Oke. yang tidak memiliki plasmid itu melakukan transformasi secara alamiah itu dipaksa untuk menangkap dan memasukkan satu plasmid rekombinan ke dalam selnya dengan cara memberikan kalsium klorida atau melalui suatu proses yang disebut kejut panas atau heat shock. Shock. Iya. Oke, terima kasih jawabannya tepat sekali ya. Jadi tidak semua bakteri itu dia bisa bertransformasi ya, melakukan transformasi. Bakteri tertentu bisa melakukan transformasi secara alami. Tadi contohnya ada Rhizobium ya. Sedangkan untuk bakteri yang lain ada yang harus dipaksa untuk melakukan transformasi ya, yaitu caranya dengan menambahkan zat kimia tertentu atau dengan cara heat shock atau kejut listrik tadi ya. Nah, itu untuk yang tidak punya enzim yang khusus untuk melakukan transformasi. Ya, terima kasih kelompok 2 ya. Lanjut ke kelompok ketiga. Silahkan di-on-kan kamera. Ya Bu, sebentar ya Bu. Oke, Laili ya? Lukita Bu. Oh, Lukita, LS Lukita ya? Iya. Nah, tadi sudah muncul. Ini sudah muncul Bu. Ini sudah? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lukita Narasibu. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses pembelahan seksual dengan cara transduksi. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain yaitu Siapa? Yaitu virus atau yang biasa disebut dengan bakteriofag untuk memperoleh DNA. Untuk tahapannya dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, terdapat virus atau biasa disebut dengan bakteriofag yang mengandung DNA menginfeksi bakteri donor. Dapat kita lihat pada gambar, pada tahap ini kromosom bakteri terdegradasi menjadi potongan-potongan DNA yang berukuran kecil. Kemudian, DNA virus berhasil diduplikasi sehingga menghasilkan komponen virus dan diduplikasi dengan sebanyak-banyaknya. Dalam tahap ini, bakteri resipien akan menerima DNA dari bakteri donor yang sudah dibawa oleh virus-virus tadi. Setelah itu, akan terjadi rekombinasi DNA. Dan pada tahap yang terakhir, dapat kita lihat lagi, ini menghasilkan bakteri hasil transduksi yang menyebabkan terjadinya variasi pada DNA bakteri tersebut. Oke, sudah? Terima kasih, Bu. Oke, lalu kita perwakilan dari kelompok 3 ya. Tepatnya tadi, kalau transduksi itu kuncinya reproduksi seksual ini dengan perantara bakteriofag ya. Lanjut ke kelompok 4 ya. Silahkan perwakilan kelompok 4. Ya. Saya Naila Faizi Putri dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Mula-mula kedua sel akan berdekatan, kemudian membentuk struktur seperti jembatan yang menghubungkan kedua sel tersebut.
Yang kedua, terjadi transfer kromosom maupun transfer plasmid melalui jembatan konjugasi. Yang ketiga, sel akan mengandung materi gen yang rekombinan kemudian memisah. Lalu terbentuklah dua sel dengan sifat baru atau sifat rekombinan. Contoh bakteri yang mampu berkonjugasi adalah Salmonella typhi dan Pseudomonas species, atau bisa juga dengan transfer kromosom yang dapat terjadi di piluseks seperti Escherichia coli. Ya, sudah ya? Oke. Nah, tadi yang sudah kita bahas ya pas di awal itu ada satu struktur bakteri yang digunakan sebagai alat reproduksi bakteri, yaitu si pili ya. Nah, proses inilah yang menggunakan pili dari bakteri, yaitu konjugasi ya. Materi genetiknya berpindah melalui jembatan konjugasi melalui si pili itu tadi, gitu ya. Ya, bahasan tentang reproduksi sudah selesai. Kita lanjut ke kasus ya, kasus nomor 2 oleh kelompok 5 ya. Silahkan kelompok 5 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, kelompok 5. Tadi sudah muncul sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bisa di-on-kan kameranya? Iya. Ya, ini saya Pinata Renaldi Barata dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan. Munurkan dulu ini, biar kelihatan. Ibu belum pernah lihat wajah mukanya loh. Kamarnya berdebu, Bu. Ya nggak apa, ya debu yang nggak kelihatan. Coba dilihatkan. Ibu kira itu Queen itu perempuan loh. Hah? Lagi di tas. Ya udah, lumayan lah. Ya, silahkan kelompok 5. Ya, bentar. Jadi di off kan nggak apa-apa lah kalau susah lagi di tas. Ya. Fase lag atau penyesuaian. Fase lag adalah fase penyesuaian bakteri dengan lingkungannya yang baru. Durasi berlangsungnya fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel, dan sifat fisiologis. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, barulah sel mulai membelah hingga mencapai populasi maksimum. Fase itu kemudian dinamakan fase logaritma atau fase eksponensial. Fase logaritma atau eksponensial. Fase logaritma atau eksponensial ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrisi dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH, dan aerasi. Ketika populasi yang dihasilkan oleh derajat pertumbuhan sudah maksimum, akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel mati dan jumlah sel hidup. Fase stasioner. Fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Keseimbangan ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahan. Fase stasioner kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai oleh peningkatan laju kematian yang melebihi laju pertumbuhan. Fase kematian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fase kematian terjadi ketika laju kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah suhu, kelembapan, cahaya, zat kimia, dan nutrisi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Queen, dipanggilnya siapa? Aldi. Aldi ya. Oke, Aldi, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 5 ya. Lanjut yang terakhir, kelompok 6 ya. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan, saya ingin membacakan soalnya. Suatu hari ibu membeli puding coklat strawberry. Kakak dan adik masing-masing mendapat satu. Kakak menyimpan pudingnya di dalam kulkas. Adik pada awalnya langsung ingin memakan puding itu. Namun, temannya adik memanggil adik untuk bermain sehingga adik lupa menyimpan puding di kulkas dan hanya meletakkan di atas meja. Setelah waktu sudah tiba, adik teringat pudingnya yang dibelikan ibu masih di atas meja dan ia berniat akan menikmatinya. Ternyata puding adik sudah berlendir dan berbau. Soalnya untuk soal A, apa yang terjadi pada puding adik? Puding adik mengalami berlendir dan berbau karena makanan yang di luar kulkas kemungkinan besar lebih cepat untuk terkontaminasi oleh bakteri. Dan karena bakteri bisa hidup di suhu normal lalu mencemari makanan. Untuk soal B, mengapa puding kakak tidak berlendir? Karena makanan di dalam kulkas memiliki suhu yang terjaga dan tidak terkontaminasi bakteri. Terus untuk soal yang ketiga, bagaimana cara menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara pembekuan? Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 6 ya. Benar sekali ya, tadi ada puding yang diletakkan di luar maksudnya di suhu ruangan, itu suhunya sangat cocok untuk bakteri untuk berkembang biak ya atau untuk tumbuh ya. Nah, saya share screen dulu ya. Ya, sekalian ini ya, sambil dibuka-buka bukunya, ini saya sampaikan atau jelaskan langsung ya. Konsep atau materi reproduksi bakteri. Materinya coba dikit ya kali ini. Sudah muncul? Sudah muncul? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Ya. Sudah muncul ya? Sudah muncul? Sudah, Bu. Ya. Jadi kita kembali lagi ke bahasan kita si bakteri ya. Kemarin kita sudah mempelajari ciri struktur dari Archaebacteria dan Eubacteria. Sekarang kita akan mempelajari reproduksi, yaitu reproduksi bakteri secara seksual dan juga seksual ya. Nah, bakteri ya, bakteri dia karena termasuk makhluk hidup ya, tentunya dia memiliki suatu ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak ya, bertambah banyak. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan dua cara tadi, secara aseksual dan secara seksual. Nah, secara aseksual kita sebut dengan pembelahan biner ya. Bi berapa bi? Bi itu artinya berapa kalau di biologi? 2. 2 ya. Jadi dari satu sel membelah jadi 2. Disebut dengan pembelahan biner. Nah, pembelahan ini pertama-tama ya, ini ada DNA-nya ya. DNA-nya dia akan mengganda, lalu sitoplasmanya mengganda, terus terbentuk sekat atau septum ya di tengah-tengah ini ya, di gambar ya. Di tengah-tengah terbentuk septum dan lama-lama septum itu akan sempurna menyekat kedua bakal sel ini. Dan kalau sudah siap ya, maka terbentuklah 2 sel bakteri ya ini. Jadi ada dari satu sel membelah jadi 2 sel gitu. Itu yang disebut dengan pembelahan biner dan tidak melalui proses pembelahan seperti pada sel eukariotik. Mau tanya, Bu. Langsung lama tidak? Ada yang mau tanya ini enggak? Saya, Bu. Ya, gimana? Bu, Ya. butuh waktu berapa lama bakteri melakukan pembelahan biner? Oke, ya. Ini
kalau satu bakteri secara optimal ya, kalau dia hidup di lingkungan yang cocok, itu bisa membelah diri dalam waktu 20 menit ya. Jadi setiap 20 menit dia membelah. Itu satu bakteri. Bayangkan misal ada beberapa banyak sel dan dia membelah secara berjam-jam ya. Akan ada sangat banyak bakteri gitu ya. Jadi optimalnya 20 menit ya. Bakteri membelah secara optimal 20 menit setiap 20 menit. Nah, ini tadi seperti yang di video pertama ya, pembelahan binernya ini. Muncul videonya ya? Oke. Nah, ini ya. Satu bakteri bisa miliaran ya dari dalam waktu 12 jam. Ya, bayangkan kalau kalian tidak mandi ya, itu di badan kalian berapa banyak miliar bakteri ya. Oke, lanjut ke nah, kalau tadi secara aseksual ya, secara seksualnya dengan 3 cara ya. Kalau secara seksual, kalau kamu pernah dengar, pasti sering ya kalau di biologi kata seksual ya, reproduksi seksual. Biasanya itu ada pertukaran gamet antara gamet jantan sama gamet betina atau kelamin jantan sama betina ya. Betul? Iya, Bu. Betul. Ya. Oke, kalau bakteri ini dia belum ada gamet jantan atau betinanya ya. Jadi di sumber lain mungkin kalian akan menemukan kata-kata paraseksual ya atau reproduksi seksual itu sama saja. Tidak perlu bingung ya. Kalau paraseksual itu karena yang berpindah itu bukan gametnya ya, tapi materi genetiknya. Dan ini perlu kamu ingat-ingat ya, perlu kamu garis bawahi, reproduksi seksual ini untuk membentuk suatu DNA rekombinan. Maksudnya rekombinan itu apa? Ada yang paham maksudnya rekombinan, rekombinasi, maksudnya apa? Kalau kamu dengar kata kombinasi itu gimana? Pencampuran. Iya, jadi tujuan dari reproduksi seksual ini untuk membentuk bakteri yang mempunyai sifat campuran gitu. Tapi nanti dengan memperbanyaknya ya dengan cara aseksual tadi, gitu ya. Jadi yang cara reproduksi seksual ini hanya untuk membentuk rekombinasi gen agar bakterinya itu mempunyai sifat-sifat campuran dengan bakteri-bakteri yang lain, begitu ya. Paham? Paham. Oke, yang pertama tadi konjugasi ya. Nah, konjugasi ingat kata kuncinya ada jembatan konjugasi yang dari struktur bakteri yang namanya apa? Fili. Iya, jadi jembatannya dari fili ya, itu untuk lewat materi genetiknya bakteri, berpindah dari bakteri donor ke resipiennya ya. Bakteri yang sudah mendonorkan itu ya tidak mati ya, kan kita kemarin sudah bahas kalau bakteri dia punya DNA plasmid ya, kalau dia tidak punya plasmid ya tidak mati juga ya, jadi tetap bisa hidup ya. Nah, si bakteri yang menerima plasmid donor tadi, dia pada akhirnya mengalami DNA rekombinan ya, atau rekombinasi gen, gitu ya, kalau konjugasi. Ini untuk videonya. Suaranya terdengar tidak, Ca? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Terdengar? Belum juga?
Kalau begini terdengar nggak? Nah, ini ada plasmid sebagai donornya ya. Terus jembatannya terbentuk dari villi atau pilus ya. Lalu ini nanti akan dikopikan ke atau ditransfer ke DNA resipien. Begitu ya gambarannya. Jelas untuk konjugasi? Jelas ya. Jadi kata kuncinya ada jembatan konjugasi itu untuk mentransfer materi genetiknya dari bakteri donor ke resipien ya untuk memindahkan gitu ya. Lanjut ya. Untuk yang reproduksi seksual secara transformasi, kalau ini kata kuncinya materi genetiknya dia akan pindah secara langsung, secara bebas ya, perpindahan bebas dari bakteri satu ke yang lainnya. Dan tadi seperti yang ada yang temanmu tanya juga betul ya, ada tidak semua bakteri bisa melakukan transformasi, jadi hanya yang menghasilkan enzim tertentu saja. Tadi contohnya ada rhizobium ya. Tuh. Nah, ini digambar ada yang warna merah, ini DNA yang atau materi genetik yang akan pindah langsung ke bakteri yang satunya ya. Dia berbentuk fragmen. Fragmen itu kayak pecahan-pecahan begitu ya. Jadi tidak utuh, pindahnya itu tidak utuh. Bentuknya fragmen-fragmen yang akan pindah. Terus langsung masuk ke bakteri yang lainnya ya. Terus terbentuklah, pada akhirnya terbentuklah ini DNA rekombinan. Rekombinasi gen terbentuklah ini ya. Paham ya? Mudah ini materinya kok. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, insya Allah paham ya. Bisa terlihat videonya? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Tapi suaranya tidak bisa ya? Tidak. Bentar.
Iya, Bu. Ya, itu tadi videonya transformasi. Lanjut ya, yang terakhir ini reproduksi seksual secara transduksi. Ya. Lanjut ya. Apa ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Meeting. Kan, meeting ya. Lanjut ya. Kita lanjut. Bu. Nah, yang ketiga ini ada reproduksi seksual ya secara transduksi. Kata kuncinya kalau transduksi ini menggunakan perantara ya, perpindahan materi genetiknya menggunakan perantara si virus ya, virus yang menyerang bakteri. Namanya siapa? Bakteriofag. Iya ya, kuncinya ini ya. Jadi kan kita kemarin sudah mempelajari tentang replikasi virus ya. Bakteriofag dia menginfeksi dari satu bakteri ya, terus masukkan virus lagi, terus dia menginfeksi bakteri yang lain. Nah, dari proses inilah si bakteri dia mempunyai rekombinasi gen ya yang dibawa oleh si virus ya, oleh si bakteriofag. Jadinya DNA-nya si bakteri yang terinfeksi itu dia menghasilkan bakteri DNA rekombinan ya untuk transduksi ya. Kalau kalian masih ingat kemarin proses yang reproduksi atau replikasi virus lah inilah nyambungnya ke sini. Nah, ini ada bakteriofag. Terus, ini kalau kamu masih ingat ya, ada virus. Nah, ini dari DNA virusnya kan, mengurai DNA bakteri, replikasi, ini masih virus siklus litik ya. Nah, virus tadi itu dia sudah bawa DNA dari bakteri yang itu. Nah, pada sesi yang lain atau kondisi yang lain, ini yang siklus lisogenik ya. Jadi DNA-nya bercampur atau menggabungkan diri dengan DNA bakteri, DNA virusnya. Jadi profag. Terus virusnya menginfeksi bakteri yang lain. Nah, dia sudah bawa DNA dari si bakteri satu tadi, yang pertama. Terus menginfeksi yang lain kan. Nah, terbentuklah rekombinasi gen pada saat dia menginfeksi bakteri yang lain itu. Gitu ya. Paham ya? Untuk reproduksi atau perkembangbiakan dari bakteri sudah paham ya? Iya. Iya, paham beneran. Paham bener ya? Paham bener, ini maksudnya sedikit tapi harus paham bener loh. Insya Allah. Ya. Jadi ada 2 cara ya. Aseksual, seksual. Seksualnya ada 3 ya. Kamu ingat kata-kata kuncinya di tiap cara tadi itu ya. Ya, lanjut ke pertumbuhan bakteri ya, fase pertumbuhan. Nah,
Kalau kita manusia ya, dikatakan tumbuh itu kalau bagaimana? Mengalami perubahan dan Perubahan apa? Mengalami perubahan berkembang berkembang Tambah apa? Berubah. Tambah apanya? tambah tinggi. Tambah Tambah tinggi. tinggi ya, tambah besar ya, tambah gemuk ya. Ya, terus kalau kita ada juga perkembangan ya, mengarah ke reproduksi ya. Tapi untuk bakteri ini ya, untuk bakteri dia karena cuma satu sel ya, dia tidak mungkin kan tambah tinggi, tambah besar pun itu tidak signifikan ya. Jadi kalau untuk pertumbuhan bakteri ini mengarah ke populasinya atau jumlahnya ya. Kalau sudah kalau dia kan dari satu sel, kalau sudah ukurannya optimal ya dia langsung membelah gitu. Tambah banyak, begitu seterusnya. Begitu ya. Dan untuk si bakteri ini itu ada ininya, kurva pertumbuhannya ya. Tadi sudah dijelaskan kelompok 5 ya. Nah, ini silahkan kalian amatin di slide saya. Pertama itu ada fase apa? Fase lag ya. Kalau lag itu garisnya ini gimana ini? Ini kurva waktu Datar. terhadap pertumbuhan datar ya. Terus lama-lama akan naik ke atas ya. Kalau naik ke atas ini berarti artinya gimana pertumbuhan bakterinya? Kalau kurvanya naik ini di fase kedua. Meningkat. Terus datar lagi ya. Iya. Datar lagi terus turun tajam ya. Berarti pertumbuhannya menurun ya. Jadi untuk fase pertumbuhan bakteri ada 4 fase ya. Kalau kita menginokulasi bakteri ya, misal kalian besok jadi peneliti ya, pasti kalau yang bidang ini kalian akan mengembangbiakan bakteri. Misal kita ambil dari air, dari tanah ya, kita pindahkan ke media bakteri. Media bakteri apa misalnya? Kalau di lab, kalau di laboratorium, media bakterinya berupa apa? Ada yang tahu? Agar ya. Ya, agar itu biasanya nanti macam-macam sih. Ada yang padat, ada yang semi cair, ada yang cair ya. Tergantung nanti mau pakai yang mana ya. Dan kalau fasenya begini. Pertama, kita ambil bakteri dari yang akan kita kembangbiakan, misalnya mau diuji ya. Nah, tentunya dari lingkungan awal tadi kita pindah ke medium agar kita ya, yang ada di cawan Petri misal, itu beda apa sama kondisinya? Kondisinya beda apa sama? Habitatnya si bakteri tadi sama medium kita? Beda. Beda ya. Maka dari itu, nah kalau kamu pindah dari tempat yang baru, dari tempat yang lama ke tempat yang baru, tentu kan butuh penyesuaian. Perlu tidak? Perlu. Adaptasi ya. Jadi fase 1 iya. Jadi fase 1 ini adalah fase adaptasi, disebut dengan fase lag ya. Karena bakteri juga harus beradaptasi dengan lingkungan barunya ya. Pasti kan juga beda keadaannya. Jadi belum banyak atau belum dilakukan pertumbuhan bakteri. Jadi baru dia mengoptimalkan dirinya dulu ya. Tuh, terus fase kedua kan sudah agak lama ya, tinggal di situ. Jadi sudah beradaptasi. Nah, barulah dia akan memperbanyak diri ya. Di fase kedua ini kalau kalian lihat kurvanya akan naik secara tajam ya, naik pesat ya. Berarti ini pertumbuhannya itu pesat ya. Jadi fase kedua ini disebut dengan fase eksponensial atau kalau disebut nama lainnya ada fase log ya, logaritma log. Nah, ini di mana bakteri tumbuh dengan pesat ya. Itu ya. Lalu setelah fase kedua, fase ketiga kamu lihat
di kurvanya mendatar lagi ya. Nah, jadi di fase ketiga ini ada karena tadi dia tumbuh di media, lama-lama lama-lama nutrisinya kan semakin habis ya. Nutrisinya habis, tempatnya berkembang biak juga menyempit, dan dia juga menghasilkan suatu sisa metabolisme yang beracun juga ya. Jadi di sini di fase ketiga atau fase stasioner, jumlah bakteri yang hidup dengan yang mati itu sebanding gitu. Jadi mendatar lagi ya. Sedangkan di fase keempat ya, ini ada fase kematian. Kalau dari kurvanya menurun tajam ya. Di sini sudah semakin banyak sisa metabolisme, terus nutrisinya habis ya. Nah, lama-lama bakterinya mengalami kematian. Jadi jumlah yang hidup itu lebih sedikit daripada yang mati. Jadi yang mati itu lebih banyak lah. Gitu ya. Jadi itu fase pertumbuhan pada bakteri. Jelas? Sampai sini? Jelas, Bu. Jelas. Jelas ya? Jadi ada 4 ya? Ya. Iya, Bu. Oke. Ini ya fase pertumbuhan bakteri. Ya. Ke meeting sini lagi ya. Tahap selanjutnya ya. Siap-siap. Yang mau ini menyimpulkan? Siap ya. Halo? Andi ini apa ya sepertinya ya? Halo? Cek. Iya, Bu. Ya, setelah kita mempelajari tentang reproduksi bakteri ya, terus dengan fase pertumbuhannya, tentunya kita juga nanti diharapkan kalian bisa mengaplikasikan ya cara agar pertumbuhan bakteri yang tidak kita inginkan itu bisa kita kendalikan ya, atau bisa kita hindarkan ya, gitu ya. Ya di sesi terakhir ini ya, setelah kalian mempelajari materi bakteri ya, apa yang bisa kita simpulkan ya? Siapa yang mau menyimpulkan perwakilan? Saya, Bu. Ya, siapa di on-kan kamera bisa? AP ya, Andini ya? Iya. Pembelajaran materi bakteri pertemuan kedua kami mempelajari cara bakteri bereproduksi. Bakteri bereproduksi secara aseksual dan seksual. Aseksual dengan pembelahan biner dan seksual secara konjugasi, transduksi, dan transformasi. Fase pertumbuhan bakteri ada 4 fase, yaitu fase log, stasioner, dan kematian. Sekian, Bu. Ya, terima kasih ya. Cukup singkat ya untuk materinya ya, yaitu kita hari ini belajar tentang reproduksi bakteri ya. Tadi ada reproduksi aseksual dengan pembelahan biner ya, ada reproduksi seksual dengan 3 cara ya. Ingat ya masing-masing kata kuncinya dengan 3 cara tadi ya. Pertama konjugasi, itu kata kuncinya dengan jembatan konjugasi dari Fili ya. Kedua ada transduksi, ini kata kuncinya ada bakteriofag ya. Lalu yang ketiga ada transformasi, ini materi genetiknya berpindah bebas ya. Lalu untuk pertumbuhan bakteri ada 4 fase ya, fase lag ya, terus ada fase log, ada fase stasioner, dan fase kematian ya. Nah, setelah mempelajari materi ini ya, coba kita refleksikan. Kalian bisa mempelajari apa? Kalian dapat apa? Ada yang mau menyampaikan?
Ya, walaupun dengan banyak kendala ya, Ibu harap di pertemuan kedua kali ini ya, kalian bisa menyerap materinya ya, bisa mengekstrak materinya sendiri ya, dan harapannya semoga dengan materi ini, dengan kalian belajar materi ini, kan kita sudah belajar tentang pertumbuhan bakteri dan faktornya ya. Jadi kita diharapkan nanti akan bisa mengimplementasikan cara bagaimana kita mengendalikan bakteri atau pertumbuhan bakteri yang tidak kita harapkan gitu ya. Jadi itu, lalu untuk selanjutnya ya, selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi ya di Microsoft Teams ya. Saya akan share nanti link atau assignment atau quiz ya, quiz untuk mengerjakan evaluasi ya, ada 10 soal pilihan ganda, dan juga jangan lupa untuk menjawab atau mengisi refleksi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk pertemuan minggu depan ya, saya akan sampaikan nanti di Microsoft Teams ya, ada proyek yang harus kalian kerjakan yaitu membuat yogurt ya. Caranya bagaimana nanti saya akan share informasinya ya. Ya, untuk pertemuan kedua pada pagi hari ini saya cukupkan di sini ya. Silahkan dikerjakan soal evaluasinya nanti dan juga refleksinya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Ditunggu.